Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di podcast Albima 208 channel, masih tentang kopi di Barista Coffee. Are you ready guys? Open the mic. Bersama siapa? Lagi Mas Heri. Ya. Oke, ini masih seputar tema kopi tertua. Ya. Dan ini sekarang ini ada alat nih. Ya. Mas gimana Mas ini Mas? Alat Ya. apa ini? Ini saya pegang, ini adalah alat pembuat ya minuman kopi. Salah satu alat pembuat kopi yang cukup tua di dunia, French press. Saya belum jelas banget sejarahnya, apakah itu dari French kan Prancis ya, Prancis atau dari mana. Tapi yang jelas cukup populer di Eropa pada saat itu. Alat minum kopi yang banyak digunakan di rumah. Oh, jadi Di rumah ini cocok banget buat kita yang ada di rumah tapi suka kopi. bisa jadi barista di rumah. Barista at home, home brewer ya, home brewer. Ya, kalau biasanya nih, kalau manual brewing ini salah satu metode kategorinya manual brewing dok, ya. Termasuk V60, Kalita gitu kan, manual brewing, tubruk juga. Nah ini salah satu manual brewing, metode manual brewing namanya French press ya. French press ini sangat simple ya. Simple, kenapa simple? Cukup kita butuh satu alat. French press dan cangkir terserah, bebas ya. Dan satu lagi stirrer, kalau bisa dari kayu atau bambu. Itu apa? Stirrer atau pengaduk. Oh, pengaduk. Pengaduk. Ada juga sendok nggak bisa? Kalau sendoknya dari metal atau dari baja atau dari besi, pengaruh panasnya masuk ke sendok. Oh, fisika dulu ya. iya. Nah kalau kayu ini berarti mempengaruhi aman. rasa. Mempengaruhi rasa. Karena ketika kita aduk dia tetap pada proses kapilerisasi atau ekstraksi. Oke. Jadi kita nggak mengganggu itu. Nah cukup siapkan air panas, kopinya sudah ada, tinggal masukin air panas, selesai. Tunggu beberapa menit, kita aduk, kita press, kita nikmati. Selesai gitu aja. Jadi kita nggak usah ke kafe. Nggak usah ke kafe, cukup ke kafe beli kopinya aja. Pulaan gitu. Pulang gitu Beli ya. Tipika. Tipika satu bawa pulang oke. gitu kan, digiling. Mas, mau saya mau digiling metode French press. Nggak usah beli grinder. Cukup ngomong sama orang yang jaga, Mas saya gilingin metode French press. Ya sudah, kita bawa pulang, kita punya alat di rumah, kita gunakan di rumah. Untuk metode French press ini green size-nya Nah, itu gimana? dia. Ada beberapa catatan untuk proses pembuatan kopi dengan alat French press ini. Green size-nya termasuk green size itu cukup kasar ya, tapi lebih halus dari Masuk yang golongan cupping. apa? Yang medium atau yang Coarser, dia coarser, bukan extra coarse, tapi coarse. Coarse. Coarse ya, coarse, medium coarse, ada fine, ada extra fine. Nah, ini medium coarse biasanya untuk V60, Kalita dan lain-lain. Kalau ini coarse. Kalau ini Coarse. Jadi dia cukup kasar. cukup kasar ya. Kasar dan apa perbandingannya juga hampir sama seperti manual brewing yang lain, 1:14 atau 1:15, tergantung kita inginnya gimana. Berarti syaratnya untuk di French press hanya itu, hanya di Hanya coarse. itu. Coarser. Jadi kalau misalnya ini dipakai di fine atau extra fine nggak bisa. Bisa aja, cuman nanti rasanya jadi pahit banget, tebel banget. Dan ketika di press itu susah. Kalau di press susah. Susah karena dia tipis gitu ya, dan bisa dia keluar dari saringan. Saking terlalu halusnya. Setting terlalu halusnya gitu. yes, oke. Nah, ketika keluar kita minum ya sama ampasnya jadinya gitu ya. Sama ampasnya. Sedangkan French press ini kalau kita lihat di sini ya, ini alatnya adalah ada piston di sini. Pistonnya itu untuk ngepres ya. Ini ada saringan ya. Ini untuk ngepres supaya ampasnya di bawah dan kita tinggal menikmati ekstraksinya saja, ekstraknya saja gitu ya. Tinggal gini. Berarti kalau French press ini bisa jadi metode V60 juga nggak? Nggak bisa. bisa ya? Kalau V60 itu namanya pouring ya. Jadi dia dia infusion masuk dari atas ke bawah airnya dan dia turun ke bawah. Ya. Menyaring gitu ya. Menyaring. Kalau ini sama seperti tubruk sebenarnya. Oh, Karena dia campur sama kopinya, lalu kita aduk setelah itu, tapi ini ada piston untuk ngepres supaya dia turun ke bawah dan ekstraksinya kita nikmati. Berarti akan ada seduhan ekstra kopi juga yang akan ikut. Bener. Paling enggak. Dikit ya? Dikit. Tetapi tidak seperti kopi tubruk ya. Iya. Tidak seperti kopi tubruk. Ini
bahkan ini bisa dibilang metode yang paling klasik menurut saya. Metode yang paling klasik dan rasanya juga tidak terlalu tebal dan tidak terlalu light. Dia cukup untuk penikmat kopi di rumah. Saya pikir seperti itu. Tapi seiring berjalan dengan waktu, metode ini juga akhirnya populer di kafe-kafe. Banyak yang pakai metode ini. Karena apa? Karena orang-orang di kafe mungkin waktu itu kebiasaan minum di rumah. Ya. Akhirnya ya udahlah coba di kafe. Akhirnya di kafe menyediakan metode French press. Cukup klasik, cukup mudah, teman-teman di Bangkalan bisa beli ini, cukup terjangkau harganya. Ya, terjangkau. Ya kan, tinggal siapkan air panas di rumah saja dan stirrer atau pengaduk. Setelah itu siapkan kopinya. Udah, gitu aja. Siap. Rasanya cukup klasik dan cukup sesuai standar. Kalau kita mau mengikuti standar ya. Yang pertama green size, coarser. Yang kedua perbandingan atau rasio ya, 15 atau 14. Boleh. Terus biasanya setiap French press itu beda size, ukuran. Kalau ini 350 gram atau 350 mili. Nah, ini biasanya kita gunakan 20 sampai 25 gram ground coffee atau kopi bubuk ya, kopi bubuk. Dan airnya biasanya 300 sampai 350 mili. Dengan suhu 96 sampai 100 derajat. Jadi cukup panas, Dok. Cukup panas ya. Hampir sama seperti saat orang cupping ya atau nyoba kopi itu biasanya kan panas banget ya. Nah, kenapa panas? Saya jelaskan satu lagi. Karena dia coarser dan jadi lebih kasar daripada V60 dan lain-lain ya. Nah, ketika dia lebih kasar, otomatis dia butuh panas yang lebih untuk bisa mengekstraksi butiran-butiran kopi tadi. Sehingga maksimal nanti ekstraksinya, proses kapilerisasinya tadi atau ekstraksinya. Nah, kita masukkan kopinya, kita tuang airnya, setelah itu kita tunggu 4 sampai 5 menit, setelah itu kita aduk pelan-pelan. Aduk pelan-pelan sampai merata selama 3 menit. Totally 8 menit kita bisa langsung press, kita gunakan pistonnya. Sudah selesai, at least 10 menit kita bisa nikmati kopinya bersama teman atau keluarga. Gitu. Nanti kalau dipraktekkan pasti nggak akan bingung. Benar banget. Kalau dibayangkan kayaknya kok masih bingung kalau bagi pemula ya, bagi orang awam. Berarti kalau dilihat dari green size-nya tadi kan cost tadi ya. Pasti kalau bayangan saya kalau green size-nya seperti itu, dia tidak akan pahit. Tidak akan pahit, tetapi rasanya cukup Ya tadi tebel, mouthfeel. Cukup lebih tebel dari V60. Ya, lebih tebel dari V60 kalau menurut saya. Nah, ini cukup cukup berguna banget kalau menurut saya. Alat ini bisa digunakan dan tidak perlu ribet. Teman-teman yang nggak mau ribet di rumah gitu ya. Dan minim cost ya, minim budget. Ya, minim budget. Tapi bikin ngopi yang enak. Ya, sekelas kafe ya? Sekelas kafe. Sekelas kafe shop. Kenapa saya jelaskan tadi, ini juga ada di coffee shop. Banyak di coffee shop. Karena orang biasa minum di rumah dan di coffee shop mereka request, akhirnya menyediakan di coffee shop. Ya kan? Ini solusi yang tidak mau tubruk ya berarti? Bener banget. Kalau di rumah paling bisa kan tubruk aja kan? Kalau pingin something different ya. Ada pingin sesuatu yang beda yang lebih enak mungkin bisa dibilang French press ini. Bisa dipraktekkan berarti. Bisa. Biasanya gini, Dok, kalau di rumah sekedar pengalaman aja dari teman-teman. Biasanya saya dapat kopi nih dikasih temen, tapi kopinya Arabica, ditubruk, eman dong. Eman ya. Eman. Kalau bisa, karena Arabica ini ada rasa fruity-nya. Macam-macam ya. Ya, kalau nggak bisa menyediakan V60 dan lain-lain, bisa pakai solusinya French press. Ya, biar keluar ya. Keluar fruity-nya. Tapi kalau misalnya dikasih kopi, saya dikasih kopi sama temen tapi robusta, oke lah, ditubruk atau digiling yang halus, dibikin tubruk, it's okay. Tapi kalau dikasihnya itu Arabica, kok eman rasanya gitu bro. Jadi tetap bisa muncul ya rasa buahnya ya? Bisa. Pakai French press? Pakai French press. Karena dia green size-nya lebih coarser atau coarse gitu. Ya. Begitulah, kita nanti coba. Teman kita akan menyiapkan peralatannya. Siap. Kalau segera kita coba nih, penasaran nih.
bisa jadi home barista. Home brewer. Home brewer. Home barista boleh juga sih. Home barista, home brewer. Karena definisi itu kan sebenarnya banyak orang punya definisi masing-masing ya. Ada yang ngomong home brewer ketika dia punya metode manual brewing. Tapi kalau misalnya punya mesin espresso, bisa dibilang itu home barista. Oh, gitu dong. Okay. Aku, nih kita ya. Oke. Kopinya udah 20 gram sampai 25. Jadi kosher. Oh iya, kasar ya. Kasar. Oke. Tapi tidak sekasar waktu cupping ya, gitu. Ini kalau misalnya di grinder ukuran berapa, Pak? Kalau Angkanya rata-rata 5, ukuran ukuran 5 ya. Untuk grinder standar ya, angka 5 kalau kita angka 5. Permisi. Siap. Kita langsung coba, Dok ya. Coba. Oke. Airnya tadi syaratnya harus 90 sampai 100 ya? 96 sampai 100. 96 sampai 100. Ya, jadi mendidihnya agak lama. Oke, kita masukin, dituang dulu karena ini sudah kita ukur tadi. Berapa gram tadi? 35 gram. 25 gram. 25 gram. Nah, kita pakai air panas. Kita kasih waktu nih, Dok. Oh iya. Supaya jelas nih. Oke. Kebiasaan pakai stopwatch ya. Scale atau timbangan dan timer adalah istri barista. Iya, oke. Oke, kita coba, kita start dari sekarang. Oke. Tetaplah puringnya bergoyang ya? Ya, tetap bergoyang. Nggak usah di shock gitu aja? Nggak. Oh, Tetap biar rata. bergoyang, supaya rata, dan proses ekstraksinya berkala, Dok. Berkala, pelan-pelan, karena timingnya itu adalah dari 0 sampai 5 menit. Ya, kita harus nunggunya. Nah, ini sebenarnya adalah satu experience atau pengalaman peminum kopi, penikmat, bahkan barista atau brewer ya. Untuk mengulik ya bahasanya, untuk ngulik di rumah. Ngulik di rumah. Kalau dia nggak kerja di kafe, ya udah ngulik di rumah bisa sangat mudah. Di masa-masa pandemi gini ya. Nah, bener banget. Nguliknya di rumah aja. Di rumah aja. Nah, batasannya biasanya kalau kita nggak punya scale ya, ada pada gagang. Oh, gagang ini. Ya, batasannya itu batas tertinggi. Tertinggi biasanya di situ. Oke. Kita tunggu sampai 5 menit baru kita aduk. Nah, selama proses kita nunggu itu, dia mengalami proses kapilerisasi nama kimianya. Kalau kita simpelkan namanya ekstraksi. Ya. Nah, proses ekstraksinya. Proses ekstraksinya. Nah, kadang-kadang teman-teman biasanya ini tadi udah 1,2 ya. 1,2. Biasanya teman-teman lupa kalau ini harus ditunggu dulu. Oh gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya langsung masuk? Langsung kita aduk, langsung kita press gitu, biasanya dia tidak maksimal ekstraksinya. Gitu, Dok. Betul. Ini yang penting ya sebenarnya kita share di channel Albima 1208 ini, supaya kawan-kawan paling tidak punya informasi. Misalnya pas jalan-jalan nih ketemu, ada French press, kayaknya bagus nih. Harga terjangkau. Nggak sampai 100.000 ada kok. Jadi bisa kita gunakan asalkan caranya bener gitu. Caranya bener. Kopinya, green size-nya, terus waktunya, bahkan syukur-syukur punya alat seperti ini, dan ini sangat gampang dicari ya, apalagi yang kayu ya. Yang kayu lebih gampang dicari. Ya, pengaduknya. Supaya tidak mengganggu panas yang ada di dalam French press tadi. Ya. Tadi kan ini kan harus kita tunggu sampai sekitar 5 menitan. Ya. Dan yang terjadi kalau kita press duluan atau kita aduk terus kita press, kan ekstraksinya yang kurang tadi kan? Benar, nggak maksimal. Nah, nggak maksimal. Sehingga kalau misalnya dituang, itu rasanya bagaimana? Rasanya tidak setebel yang diharapkan, atau ekspektasi dari French press itu tadi kan tebel, tapi fruity, balance, fruity, tebel, mouthfeel. Jadi ada juga. Tebelnya hilang. Tebelnya hilang. Fruity-nya hilang. Fruity-nya ada, cuman tipis tetap. Tebelnya secara umum, Dok ya. Secara umum ada body, ada acidity. Body ini bisa jadi rasa coklatnya tipis. Acidity ini bisa jadi fruity-nya hilang. Fruity-nya ikut hilang. Hilang gitu. Jadi berarti hanya rasa apa ya? Hambar gitu? Agak hambar. Seperti rasa air gitu? Ya. Sedikit. Karena ekstraksinya nggak banyak. Nggak banyak. Kalau lebih banyak kandungan airnya. Kalau istilah dalam kopi atau dalam barista namanya watery. Keair-airan. Berenang dong berarti.
Watery. Kalau asin kan salty gitu salty ya. Ini Kalau watery gitu rasa tanah earthy ya. Kalau rasa kayu woody. Oke. Jadi sedikit mengerti lah, lumayan ini. Banyak sebenarnya bisa dilihat di channel-channel yang tapi di Abima 1208 ini kalian bisa mendapatkan informasi metode-metode yang sangat sederhana tetapi standar dan bisa dipraktekkan di rumah. Bisa dipraktekkan di rumah. Tinggal klik subscribe lalu share. Itu aja sih. Yes. Nah, sambil kita nunggu kurang 1 menit lagi kita aduk. Nah, proses ngaduknya atau metode cara ngaduknya juga ada tekniknya sih, Dok. Nggak asal ngaduk? Nggak asal ngaduk sih. Apakah harus searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Bebas sebenarnya, tapi yang paling penting adalah kita ngaduknya continue terus searah. Itu juga ada yang orang bilang, bahkan barista bilang adalah pakai rasa. Yes, itu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata feel, ya. Pakai perasaan gitu ya. Perasaan, karena ini seni kan, seni bikin kopi, jadi mau gak mau kita harus pakai rasa untuk mendapatkan rasa itu sendiri. Cheers. Iya. Ini pujangga ini ya. Jadi Enggak lah. barista plus pujangga. Gitu. Jadi makanya banyak yang takluk. Maksudnya airnya takluk. Iya. Oke. Kita coba langsung di 5 menit. Kita aduk, cara ngaduknya kawan-kawan juga bisa cek nanti. Continue, tidak maksudnya boleh. Continue itu nggak boleh ngaduk berhenti Berhenti, gitu. benar. Ada di timer ini juga nggak? Oke, di timer sampai 8 menit nih ya. Jadi 3 menit tambahan. Ngaduknya gini, 1, 2, kita bongkar dulu kan. Ya, ini kan. Kita bongkar. Setelah kita bongkar di atasnya, baru kita masukin, kita aduk. Nah, searah jarum jam. Karena ini di dalamnya itu cukup sesak ya. Otomatis kalian butuh stirrer yang kuat. Dan kalau bisa tidak terbuat dari besi atau metal. Nah, biar panasnya nggak nyerap situ. Agar panasnya tidak nyerap. Sehingga proses ekstraksinya sempurna. Nah, ngaduknya juga nggak terlalu banyak sebenarnya dengan slowly ya kan. Sudah. Sekarang kita tunggu sampai 8 menit. Dari 5 menit tadi. Ya. Tambahan 3 menit. 3 menit. Nah, kita masukkan ininya. Anggap ini 8 menit gitu ya. Nah, oke. Kan pistonnya kita masuk. Nah, ini namanya piston, Dok. Oke. Nah, kita tutup pistonnya ini supaya dia tidak muncrat ya. Oh, yang lubang ini. Kita tutup lubangnya, lalu kita press pakai tangan tapi telapak tangan ya, supaya kuat dan 1 kali press. Iya. Serep. Oke. Selesai. Disitulah ditahan itu kopinya ya. Kita putar lagi yang bolong, baru kita nikmati bersama teman dan keluarga. Oh, ini sudah bisa dinikmati. Bisa. Kita coba ya. Oke. Yup. Oke. Tis. Iya, nggak pahit sih. Iya kan? Nggak pahit. Tapi kopi. Iya. Nggak watery tadi ya? Nggak watery juga, nggak tubruk. Iya, gitu nggak kan? tubruk ya. Nggak V60 juga. Jadi antara V60 dan tubruk. Tubruk, benar. Dia middle. Middle. Kita kasih nama klasik ya. Tapi tetap dia Arabica yang kuat banget. Tetap Bener. tetap kerasa. Ya. Oh iya. Ada satu Ada satu alasan kenapa 8 menit itu cukup efektif. Karena dari 100 atau 96 derajat itu bisa turun ke 90 mungkin dalam 8 menit atau kurang ya. Sehingga ketika kita menikmati itu suhu sudah 90 ke bawah. Jadi bisa langsung dinikmati, tidak nunggu ditiup dulu deh. Berarti 8 menit itu berarti angka empiris ya? Angka. Jadi sudah diteliti berarti ya? Iya, secara nggak langsung seperti itu. Cuman selama 8 menit ini proses pada pembuatan itu tetap berjalan gitu loh. Kayak ngaduk, kayak nunggu, dan lain-lain. Saya pengen tanya sama dokter nih, setelah minum ini, kira-kira apa yang didapat pengalamannya setelah minum French Press?
Ya, satu bayangan saya ini kalau habis minum ini, wah, saya kayaknya nggak perlu pergi kafe lagi nih. Nggak laku dong kafenya. Ya, maksudnya. Jadi kalau rasa ya? Rasa, ya. Di rumah sudah cukup bisa menikmati kopi dengan standar rasa yang bagus. Jadi kalau dari rasa memang satu pertama hampir sama dengan V60. Tidak pahitnya. Tapi rasa bodinya tuh dapat gitu. Ya. Dark coklatnya ada banget. Ya, jadi dark coklatnya dapat banget. Benar. Dan fruity-nya juga masih ada acidity. Masih dapat lah. Benar. Memang tidak menonjol, ya. tidak menonjol. Lebih menonjol rasa kopinya. Benar, Dok. Benar ya? Benar banget. Kalau salah diperbaiki. Ya, jadi ini memang saya bilang klasik tadi, definisinya yang dokter sampaikan tadi. Bodinya kuat, acidity-nya tidak hilang. Long aftertaste, clean, semua completely di sini. Tinggal nanti kawan-kawan bisa mendapatkan atau bisa mencoba dengan kopi yang lain. Maka akan mendapat biji kopi yang lain ya, bisa mendapatkan pengalaman yang lain juga gitu ya. Iya, tapi harus sesama Arabica ya. Ya, kalau bisa biar sesama bedanya Arabica ketahuan. Sesama Arabica lebih menarik nanti taste-nya, lebih menarik nguliknya. Oh, misalnya nih green size-nya dikurangin dikit dari 5 jadi 4,5 misalnya nih. What happen next? Atau 5,5 what happen? Kita main di green size. Green size misalnya. Suhu bisa pantangin nih misalnya. Nyampe sini udah 100 misalnya. What happen? Atau nyampe sini 96 what happen? Nah, itu namanya ngulik tadi, ya, ngulik. Nah, itu home brewer biasanya paling pintar ngulik karena mereka tidak terkejar waktu pada saat dengan pekerjaan. Kecuali barista kan di kafe dia kan dikejar-kejar waktu nih. Iya, banyak pelanggan. Benar. Tapi kalau home brewer itu biasanya mendapatkan banyak pengalaman. Justru banyak belajar di situ. Benar banget. Untuk mencoba dengan kopi baru, dengan metode baru, dengan customize standar, bisa green size-nya diturunin, bisa gramasinya dari 25. Oh, aku pingin 22,5 deh misalnya. What happen nanti gitu. Itu akan ada perubahan-perubahan. Panasnya saya kurangin gitu. Apa yang terjadi itu? Gitu. Cukup dengan satu alat saja. Satu alat toh. Kalian bisa mendapatkan banyak pengalaman, whatever kopinya, mau kopi apapun, kalian bisa dapat pengalaman itu. Di sini kita jelasin standarisasinya, rasio, gramasi, suhu gitu kan, dan caranya juga kita jelaskan. Kalian bisa customize di rumah sendiri. Dan cobain bedanya. Disitulah pengalaman minum kopi yang kalian dapatkan. Hanya dengan satu alat ini? Hanya dengan satu alat. Simple dan ekonomis. Ekonomis banget. Yang tidak ekonomis kalau beli kopinya ya mahal. 100 gram tadi berapa? 32.000. Ya, tapi ya cukup murah sih. Terjangkau lah gitu. Ya, cukup terjangkau sih. Kalau di Surabaya rata-rata 100.000 itu dia 200 gram. 1.000 untuk jenis ini ya. Iya. Bahkan di Jakarta itu ada yang 125.000. Kita jual murah kenapa? Bukan murah sih sebenarnya, tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman yang ada di Bangkalan. Di daerah. Ya, jadi kita press cost produksinya kita press agar mendapatkan harga jual yang cukup terjangkau. Oke. Kalau tadi ini kan ukuran berapa? 300 cc ya? 350 cc. Ya, mili. Ya. 300 mili. Terus ada yang lebih besar lagi. Benar. Berarti nanti menyesuaikan. Ya. Gimana cara menyesuaikannya? Rasio itu tadi. Misalnya ini 350, berarti kopinya berapa gram? Karot itu 25 atau 24 ya, 24 gram ya. Itu 350 pas persis. Kita pakai rasio 15. Jadi besaran ini 350 kita bagi 15, hasilnya 24, sekian. Jadi kita bagi dengan rasio atau rumusnya. Kita bagi dengan perbandingannya 14 atau 15. Kalau 14 akan lebih tebal. Kalau 15 lebih light dikit, medium ya. Tapi kalau 16 itu light banget. Nah, yang pertama kalian harus tahu adalah ukuran dari French press-nya. Berapa mili nih? Misalnya 300. Oke, 300 misalnya atau 350. 300 ini lebih mudah ya. Kita perkaliannya 300 mili. Kita bagi nih. Kita pakai rasio berapa? 15 atau 14. Kalau kita pakai rasio 15, 300 bagi 15 dapatnya 20 gram kopi gitu. Kita siapin 20 gram kopi. 20 gram kopi di situ.
Lebih besar lagi 600 mili misalnya. Kita tinggal bagi 600 dibagi 15 dapatlah 40 gram. 40 gram ground coffee. Airnya 600. Cukup untuk satu kampung enggak ya? Cukup untuk satu rumah misalnya gitu. Cukup mudah. Kelihatannya kalau kita ngelihat di kafe-kafe, teman-teman di Bangkalan mungkin bisa ngelihat ada V60 yang harus kalian siapin, harus kalian pantengin dan lain-lain. Mungkin kalian tidak punya waktu, mungkin kalian tidak punya budget, mungkin ya dialokasikan ke yang lain, mungkin kalian tidak punya tempat dan lain-lain. Ada yang lebih mudah nih. Albima 1208 sekarang lagi memperkenalkan French press. Luar biasa. Berarti kalau rasio itu tergantung siapa yang main gitu. Nah, rasio standar 15 dan 14. 15 14. 1 banding 14 atau 1 banding 15. Nah, tinggal kita mau memainkan sendiri nih. Kita mau tebel lebih turun, kita mau light kita lebih angkat 16. Kalau lebih tebel 14. Gitu. Jadi tapi rasio standar itu ya. Standar 15, tengah-tengah. Oke. Cukup jelas Dok ya. Cukup jelas, simpatis. Gak jelas bisa di komen lah nanti ya, kita respon lah ya. Nanti di komen sama sumbernya. Nggak tanggung-tanggung ini ilmunya, luar biasa. Kita coba lagi Dok, di second cup. Nah ini second cup what happen ya. Kita bisa lihat. Ini kan panas sudah berkurang. Ekstraksinya lebih lama. Tubruk tapi tidak tubruk kan gitu ya. Tubruk tapi tidak tubruk. V60 ya. Nah, lebih tebel. Dia lebih mood feel juga, lebih betul. Lebih bervariasi rasanya. Lebih tebel. Dan acidnya lebih terasa. Nah, dan clean-nya benar-benar luar biasa. Benar. Tadi kayaknya lebih light aja kayak gitu. Ya. Awal-awal memang gitu. Ya. Karena 8 menit adalah waktu yang memang bisa dibilang tidak terlalu cukup untuk ekstraksi, sama kayak tubruk misalnya. Tubruk ketika datang, kan kita nunggu nih biasanya, nggak langsung kita tuang kan, tunggu beberapa menit gitu, kita ngobrol dulu baru kita tuang, kerasa banget. Apalagi lebih halus gitu ya. Nah ini kan lebih kasar. Otomatis waktu nunggunya harusnya lebih lama. Benar. Jadi waktu ekstraksinya dia lebih lama. Dok. Oke, Mas Eri, terima kasih. Sama-sama. Penjelasan untuk metode klasik ini dan bisa dipakai di rumah. Semoga bisa dicontoh lah sama teman-teman nanti setelah lihat video ini. Saya suka banget kenapa? Karena yang dibahas itu hal-hal kecil yang sederhana gitu. Iya, nggak teknikal banget sih. Jadi sederhana tapi bisa dipakai. Next time mungkin dokter bisa lebih mengundang teman-teman yang lebih teknikal, ada fase-fasenya. Teman-teman kan banyak nih, ada yang pingin yang sederhana, yang medium, ada yang benar-benar high gitu. High technical gitu. Benar. Oke, terima kasih. Sama-sama Dok. Ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast berikutnya. Amin. Salam sehat Albima 208 channel.